Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sukacita dan semangat baru dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 21 ayat 15 sampai ayat ke-19 demikian. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Mnason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Apa yang telah Tuhan buat. Saudara-saudaraku, ketika tiba di Yerusalem, Paulus disambut oleh Yakobus, saudara Tuhan yang telah menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, serta oleh semua penatua gereja di Yerusalem. Walaupun perjalanan awalnya ditentang oleh saudara-saudara di Ptolemais, bahkan seorang nabi Yahudi memperingatkan bahwa di Yerusalem ia akan ditangkap dan dibelenggu. Lukas dan saudara seiman yang lainnya yang mencintai Paulus melarang untuk ke Yerusalem, namun tak dapat ditahan. Dan akhirnya mereka semua berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sebab mereka kini menyadari Paulus jelas mengetahui tuntunan Tuhan baginya. Lalu dalam iman mereka berkumpul menyerahkan Paulus. Tapi Paulus dengan tekad yang bulat bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Sebab Paulus tak sedikit pun meragukan Tuhan yang akan menolongnya, Tuhan yang akan menyertainya. Jika Tuhan membawanya ke sana, ia jugalah yang akan menyertainya setiap saat dalam kondisi apapun yang akan dialami. Saudara-saudara, pada waktu itu di Yerusalem sama sekali tidak ada rasul. Dan Paulus disambut dengan hangat oleh para pemimpin gereja di sana. Paulus menceritakan pengalamannya selama ia pergi berkeliling keluar Yerusalem untuk memberitakan Injil. Saudara, ia bukan menceritakan tentang apa yang ia lakukan, tetapi apa yang Allah lakukan melalui pelayanannya. Ia menceritakan apa yang Allah telah perbuat, bukan apa yang Paulus telah buat. Menarik saudara sekalian kalau kita mencermati di dalam ayat yang ke-20a. Di sana Paulus mengatakan bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang membuat dan melakukan semuanya, bukan dirinya. Dan akibat dari sharing inilah Allah dipermuliakan. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan terjadi dalam pelayanan bahwa ia selalu mengklaim apa yang terjadi adalah Allah yang mengerjakannya dan sama sekali bukan dirinya. Tidak jarang kita mendengar kesaksian orang-orang di sekitar kita. Dengan bangga orang-orang menceritakan keberhasilan-keberhasilan dirinya, keberhasilan-keberhasilan pelayanannya, kemajuan-kemajuan tugas pelayanan di daerahnya. Bahkan menganggap keberhasilan dalam tugas-tugas pelayanan itu adalah karena keberhasilan dirinya. Manusia memang cenderung memamerkan apa yang ia bisa, apa yang ia punya, dan apa yang orang lain tidak miliki. Semua bermuara pada keunggulan diri dan upaya untuk menunjukkan serta menonjolkan kehebatan dirinya. Saudara-saudaraku, bahaya jika dalam sharing kita menceritakan diri kita dengan segala perbuatan baiknya. Jika suatu waktu kita memberi kesaksian atau untuk sharing, semoga kita diingatkan untuk tidak menonjolkan diri. Seolah-olah karena kehebatan kita bisa melalui semuanya. Selanjutnya kita memperhatikan bacaan kita pagi ini bahwa setibanya di sana, Paulus disambut dengan kemurahan hati satu keluarga Mnason. Ia adalah orang Kristen Yahudi dari Siprus yang disebut penulis secara khusus dalam bagian ini karena ia ingin menghargai bagaimana Mnason dan keluarga telah menerima Paulus dan rombongannya di rumahnya. Kata menerima di sini menunjuk pada bukan hanya pintu rumah yang terbuka, tetapi juga pintu hati yang siap menerima Paulus dan rombongannya untuk tinggal dalam rumahnya.
Menerima berarti kesiapan untuk mencukupkan kebutuhan Paulus dan rombongannya. Memberi tumpangan berarti memelihara dan mencukupkan apa yang mereka perlukan dalam keseharian mereka. Manason adalah teladan hidup orang beriman. Kiranya kita selalu diingatkan untuk selalu menunjuk pada Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kita. Bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita perlukan melalui orang-orang yang bermurah hati di sekitar kita ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kita hanyalah alat, Tuhan yang melakukannya dan bukan aku yang melakukannya. Dia yang melakukannya. Hal ini membuat kita makin merendahkan diri jika ada hal-hal yang baik dapat terlaksana dalam hidup kita atau dalam pelayanan-pelayanan kita. Bahkan sepanjang hidup kita harus akui semua yang terjadi di dalamnya adalah karena Tuhan yang berkarya. Tak ada satu hal pun yang terjadi bukan karena kebaikannya. Kalau kita sampai di titik ini, saudara-saudaraku, semua karena anugerahnya. Kiranya hari ini dengan tulus kita bawa ucapan syukur kepadanya dengan setulus-tulusnya akan semua yang Tuhan telah buat dalam hidup kita. Semua karena Tuhan yang melakukannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelajaran yang indah dari perkataan-perkataan Paulus di dalam teks yang kami baca pada kesempatan ini. Bagaimana Paulus menceritakan semua yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dan dalam perjalanan penginjilannya. Yang menunjukkan bahwa segala yang baik dalam kehidupan ini itu bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena Tuhan bekerja melalui kami siapapun. Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Dan kiranya kami semua diingatkan untuk semakin merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebab benar ya Tuhan, kami harus akui, tak ada sesuatu pun yang baik dapat kami lakukan kalau bukan karena Tuhan. Tak ada satupun pelayanan yang berhasil kami kerjakan jikalau bukan karena Tuhan melakukannya. Mohon ampun Tuhan, kalau kadang-kadang tanpa sadar kami menonjolkan diri kami, dan tanpa sadar kami mengatakan aku yang melakukannya. Mohon ampun ya Tuhan, ingatkanlah kami, bahwa sepanjang rentan perjalanan kehidupan ini apapun yang terjadi di dalamnya, semua karena Tuhan yang berkarya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dan karena itu Tuhan, pantaslah jikalau pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Kami bawa terima kasih kami yang setulus-tulusnya padamu. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala yang Tuhan buat dalam hidup kami sampai pada pagi hari ini. Dan dengan demikian Tuhan, kami akan melangkah dengan iman. Engkau jugalah yang akan melakukannya bagi kami. Apapun yang akan kami jalani beberapa jam, beberapa hari, bahkan hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa hidup kami di dalam pimpinan-Mu pada pagi hari ini. Semua saudara-saudaraku pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan membimbing kehidupan mereka di hari ini. Kiranya Tuhan menyadarkan mereka bahwa semua yang terjadi, bagaimanapun perjalanan hidup kami di masa lampau sampai hari ini, semua karena Tuhan yang telah melakukannya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala rencana-Mu dan karya-Mu yang indah bagi segenap kehidupan kami. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu pada pagi ini Bapa, biarlah tangan kasih-Mu yang akan menuntun dan menolong, sehingga mereka dapat melewatinya dengan baik. Segala persoalan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, biarlah belas kasih-Mu yang nyata di dalamnya. Engkau yang akan melakukannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.